Ramadan. Orang yang masuk Islam, waktu jadi mu'alaf, lalu menjalani Ramadan pertamanya, gimana perasaannya? Saya rasa ada di antara jamaah. Masa satu masjid nggak ada? Ada. Dulu masuk Islam di tahun 2000 misalnya, 2020 atau 2019, lalu merasakan Ramadan pertama. Oh itu hari pertama, nangis aja. Sekarang Ramadan sudah masuk hari ke-12. Ada air mata hadirin. Faqasat qulubuhum. Faqasat qulubuhum. Hati mereka keras. Itu. Dulu pertama kali datang ke kajian, tisu, sedih. Sekarang nggak ada rasa. Masih ngaji, tapi nggak ada rasanya. Padahal sudah 2 kitab khatam, kitab ketiga khatam, 4 kitab khatam, tapi nggak masuk ke dalam ini. Faqasat qulubuhum. Dikisahkan jamaah dan diriwayatkan ada seorang perampok ulung. Dijelaskan sebagian ulama spesialisasinya adalah merampok kafilah dan jamaah haji. Sebagian ulama mengatakan demikian. Tentu saja sebuah profesi yang tidak elok, tidak baik. Dan hadirin Allah muliakan. Dan beliau sangat ditakuti. Dan menjadi buah bibir. Khususnya di tengah orang-orang yang melewati rute di mana dia beroperasi. Maka rutenya adalah momok atau daerah operasinya itu adalah momok bagi rombongan atau kafilah musafir. Sehingga mereka berusaha menghindari daerah tersebut. Mereka berusaha mencari rute lain, walaupun lebih jauh. Walaupun lebih capek. Walaupun lebih letih. Dan mereka saling mengingatkan satu dengan yang lain. Mereka katakan, i'dilu bina ila hadil qaryah. Coba cari rute lain lah. Fa inna amamana rajulan yaqta'ut tariqah. Karena di hadapan kita nanti, kita berpeluang bertemu dengan seseorang yang jago dan sangat ahli dalam menghentikan perjalanan rombongan musafir. Yuqalu lahu Fudail. Lalu nama sosok ini disebutkan. Namanya Fudail.
Jadi nama Fudail diriwayatkan terkenal di tengah-tengah orang-orang yang melakukan safar baik yang haji maupun selain haji. Sekali lagi, pekerjaan yang tidak baik, tidak elok. Dan kalau dapat pun itu uang haram. Suatu ketika jemaah sekalian dibawakan oleh Adz-Dzahabi dalam Siyar, diriwayatkan bahwa beliau menyukai seseorang wanita. Lalu rasa sukanya itu mendorong dia untuk mendatangi wanita tersebut. Mendatangi wanita tersebut. Lalu berusaha mengintip wanita itu. Dan ketika beliau yartaqil jidrana ilaiha, ketika beliau naik ke sebuah tembok atau dinding untuk melihat wanita yang dia cinta, yang dia sukai tersebut, idh sami'a taliyan yatlu, di saat itu beliau mendengar ada seseorang yang membaca Al-Quranul Karim. Dijelaskan sebagian ulama, beliau mendengar suara orang membaca Al-Quran dari rumah, di sebelah rumah wanita itu. Dan ketika dia ada di sana, ayat yang sedang dibaca oleh pembaca tersebut adalah surat Al-Hadid ayat 16. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kalladzina utul kitaba min qablu fatala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Yang artinya hadirin sekalian, belumkah cukup waktu untuk orang-orang beriman agar hati mereka khusyuk dan tunduk kepada Allah? Apakah waktunya belum datang? Waktunya belum sampai agar orang-orang beriman itu khusyuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wa man nazala minal haqq, dan tunduk kepada kebenaran yang Allah turunkan. Wala yakunu kalladzina utul kitaba min qablu fatala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum. Dan jangan sekali-kali orang-orang beriman tersebut seperti ahlul kitab yang hidup sebelum mereka. Kenapa? Ada apa dengan ahlul kitab? Fatala 'alaihimul amad. Mereka mendapatkan kitab suci, lalu berlalulah masa yang panjang atas mereka, dan hati mereka justru jadi keras. Hati mereka jadi keras. Dan mayoritas mereka adalah orang-orang fasik.
Hadirin Allah muliakan. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Apakah belum sampai waktunya kalian khusyuk, kata Allah. Sebelum kita kembali ke cerita kita, ayat ini adalah warning dari Allah Subhanahu wa taala kepada para sahabat. Ibnu Zubair menjelaskan, lam yakun baina islamihim wa baina an nazalat hadhil ayah yu'atibuhumullahu biha illa arba'u sinin. Jarak antara keislaman para sahabat dengan diturunkan ayat ini, pada saat Allah Subhanahu wa taala mengingatkan mereka, tidaklah ada jarak kecuali 4 tahun. 4 tahun. 4 tahun. Bayangkan. Mengerti nggak hadirin? Artinya Allah meminta para sahabat setelah 4 tahun beriman, 4 tahun berislam, kualitas hati mereka harus semakin solid, harus khusyuk, bukan casing lagi, tapi hati itu khusyuk, bersyukur, tunduk dalam mengingat Allah dan dalam berinteraksi dengan Al-Quran dan kebenaran yang Allah turunkan. Lalu Allah wanti-wanti, jangan seperti ahlul kitab. Jangan seperti ahlul kitab. Yang mereka dapat wahyu, fatala alaihimul amad, lalu mereka berinteraksi dengan wahyu dalam jangka waktu yang panjang, bukannya tambah khusyuk, tapi justru hati mereka keras. Dan mayoritas mereka orang fasik, kata Allah. Hadirin, ayat yang sangat dalam dan bisa jadi ayat ini mewakili banyak di antara kita. Dan semoga Allah islah diri kita. Ada banyak orang hijrah bisa menangis sesegukan di awal-awal hijrah. Bisa semangat datang ke kajian di awal-awal hijrah. Bisa tersentuh dengan mudah ketika membaca Al-Quran di saat di awal-awal hijrah. Tapi begitu masuk tahun pertama, masuk tahun kedua, lalu tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima, tidak ada lagi air mata dalam hidup mereka. Gak ada lagi air mata ketika sholat. Gak ada lagi air mata ketika berdoa. Gak ada lagi rasa ketika berzikir. Ada banyak orang ketika awal-awal hijrah, lalu belajar baca Quran, belajar tahsin, dan dia baca terbata-bata, tapi nangis hadirin. Nangis. Bacanya berantakan dari segi kualitas bacaan. Masih terbata-bata. Tapi dia bisa meresapi apa yang dia baca. Walaupun dengan bantuan terjemahan. Dia nggak ngerti. Oh jangan kan bahasa Arab. Oh huruf hijaiyah suka kebalik-balik. Mana ha, mana kho, mana jim. Masih kebalik-balik. Nggak ngerti sama sekali. Puluhan tahun jauh dari Al-Quran. Puluhan tahun jauh dari Allah SWT. Lalu hidayah datang. Ketika hidayah datang,
Dia belajar Al-Quran. Oh itu setiap setoran nangis. Ada banyak orang seperti itu. Terus belajar. Setelah beberapa tahun belajar, lancar baca Al-Quran. Tapi nggak pernah nangis. Nggak ada. Selesai. Lancar. Nggak ada. Biasa. Padahal ayat yang dibaca adalah ayat yang dibaca ketika dia nangis 3 tahun yang lalu. Padahal ayat yang dibaca adalah ayat yang sama ketika dia pertama lagi hijrah 5 tahun yang lalu. Tapi udah hilang. Itu pola ahlul kitab. Artinya kalau ada di antara kita merasa seperti itu bukan pola pribadi. Dan bukan dirasakan 1 atau 2 orang kita saja. Itu dari dulu. Dan itu yang diingatkan sama Allah Subhanahu wa taala. Fatala alaihimul amadu faqasat qulubuhum. Ahlul kitab itu semakin lama bersama ilmu dan wahyu hanya semakin membuat hati mereka keras. Itu poin. Dan Allah minta para sahabat tidak seperti itu. Allah minta orang-orang beriman tidak seperti itu. Allah minta orang beriman semakin bersama wahyu, semakin lembut hatinya. Karena itu poin. Ramadan. Orang yang masuk Islam, waktu jadi mu'alaf, lalu menjalani Ramadan pertamanya, gimana perasaannya? Saya rasa ada di antara jamaah. Sama salah satu masjid nggak ada. Ada. Dulu masuk Islam di tahun 2000 misalnya, 2020 atau 2019. Lalu merasakan Ramadan pertama. Oh itu hari pertama, nangis aja. Sekarang Ramadan sudah masuk hari ke-12. Ada air mata hadirin. Faqasat qulubuhum. Faqasat qulubuhum. Hati mereka keras. Itu. Dulu pertama kali datang ke kajian tisu, sedih. Sekarang nggak ada rasa. Masih ngaji, tapi nggak ada rasanya. Padahal sudah 2 kitab khatam, kitab ketiga khatam, 4 kitab khatam, tapi nggak masuk ke dalam ini. Faqasat qulubuhum. Itu poin. Itu pola ahlul kitab. Dan Allah wanti-wanti, kembali lagi ke ayatnya. Wala yakunu, kata Allah. Wala yakunu, jangan sampai seperti ahlul kitab. Kalladzina utul kitab, yang diberikan kitab suci. Memang mereka nggak baca Al-Quran karena kitab suci mereka pada saat itu bukan Al-Quran. Tapi fungsinya sama. Sebagai petunjuk, sebagai pelembut hati. Fatala alaihimul amad. Lalu waktu berjalan, hambar. Faqasat qulubuhum, hati keras. Dan terapkan secara lebih parsial itu. Ada orang haji, pulang haji nangis sedih. Oke, itu bulan pertama pulang haji. Bulan kedua, bulan ketiga, bulan keempat, bulan kelima, bulan keenam, biasa udah. Balik lagi ke semula. Faqasat qulubuhum. Keras hati. Itu. Coba tanya diri kita, siapa di antara kita demikian? Dulu waktu pertama kali hijrah benar-benar gitu loh. Dulu pertama kali itu nyatet itu
Itu buku tulis rusak hadirin. Kenapa? Air mata netes, rusak. Sekarang 5 tahun hijrah, rusak juga buku tulisnya. Dilempar ke jok mobil, gitu. Datang aja, lempar jok mobil. Atau sampai rumah lempar. Gak ada merasa sama sekali. Cuma dengerin aja. Itu pola ahlul kitab. Dan mayoritas mereka fasikun, orang fasik. Itu pola orang fasik hadirin. Jadi jangan sampai casing kita hijrah, tapi hati kita lebih mirip orang fasik. Lebih mirip orang fasik. Itu poin. Kembali lagi ke kisah kita. Ayat itulah yang didengar oleh sosok yang bernama Fudail. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Apakah belum saatnya? Apakah belum sampai waktunya mengingat Allah dengan penuh kekhusyuan dan tunduk pada Al-Quran dan kebenaran yang Allah turunkan? Namun dalam kisah yang dibawakan para ulama ini, konteksnya sedikit berbeda. Untuk Fudail rahimahullah, maka ini adalah teguran untuk segera bertobat. Karena hidupnya penuh dengan memberikan rasa takut kepada banyak pihak. Naksir sama perempuan. Ngintip. Dengar baca alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Itu ayat, satu ayat itu masuk ke dalam hati beliau hadirin. Beliau merasa ayat itu ditujukan kepada beliau. Allah menyampaikan melalui lisan qori tersebut. Beliau merasa beliau menjadi objek terhadap ayat tersebut. Seakan-akan Allah bilang, wahai Fudail, sampai kapan kayak begini wahai Fudail? Kapan waktu tobatmu wahai Fudail? Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum. Apa belum sampai waktu tobatmu? Begitu masuk ke dalam, bukan hanya sampai telinga, masuk ke dalam hati Fudail bin Iyad. Beliau mengatakan, bala ya Rabbi, qada'an. Itu orang lagi ngintip jamaah, lagi bayangin gak sih, atau pernah ngintip gak? Jangan jawab gitu. Ngintip perempuan, subhanallah. Lihat hidayah itu jamaah. Allahu Akbar. Lagi naik ke tembok, lihat. Bukannya tubuh wanita yang terlihat, ayat yang menyambut. Dan bersyukurnya Fudail ngerti bahasa Arab. Kalau antum jangan coba-coba. Mau 100 ayat juga kayaknya. Makanya pentingnya bahasa Arab. Jadi walaupun agak badung-badung, peluang hidayah itu besar. Ngerti bahasa Arab ini loh. Bahasa Arab itu penting ya Pak. Loh iya benar. Ini kan diterapkan, ada orang badung bandel tiba-tiba apa namanya
dipaksa temennya, atau terawih lah, terawih sholat, imamnya baca ayat yang berkaitan dengan masalah dia. Oh itu bisa nangis ya mah. Padahal lagi badung nih. Atau kayak Fudel aja, dia mau ke tempat maksiat. Dua bangunan dari tempat maksiat itu masjid. Imamnya lagi terawih. Denger bacaan imamnya, ngerti, itu bisa tobat loh. Ngerti gitu loh. Fudel ngerti ya Allah. Bahkan Fudel mengatakan, fafakartu, kata Fudel, ana as'abil laili fil ma'asi wa qumun minal muslimina hahuna yakhafunani wa ma arallaha saqani ilaihim illa li artadia. Saya tuh mikir, kata Fudel, saya ini beroperasi di malam hari bukan untuk ketaatan, untuk kemaksiatan. Dan rombongan dari orang-orang beriman itu takut sama saya. Maka ketika saya dapat kejadian kayak gini, ini pasti pesan dari Allah agar saya berhenti. Allahumma inni qad tubtu ilaik. Maka kata Allah, sekarang waktunya ya Allah. Saya bertobat kepada Engkau. Akhirnya beliau urungkan niatnya untuk mengintip wanita tersebut. Dan tobat-tobatan nasuha. Lalu beliau putuskan untuk pergi ke Mekah, berdomisili dan belajar di sana. Fudel bin Iyad. Lalu beliau belajar. Dan beliau bukan hanya menjadi orang soleh, tapi beliau menjadi ulama. Sufyan bin Uyainah yang mengatakan Fudail thiqah. Sufyan bin Uyainah mengatakan Fudail itu thiqah, terpercaya. Itu kata thiqah dalam ilmu hadis, bukan sembarangan hadirin. Al-Dhahabi mengatakan Fudail bin Iyad al-imam, imam umat Islam, al-qudwah, teladan, al-thabat, kokoh ilmu dan imannya, Syekhul Islam, itu Syekhul Islam. Allahu Akbar. Para ulama mengatakan Fudail bin thiqatun muta'abbid, thiqah dan ahli ibadah, rajulun saleh, orang saleh, dan tinggal di kota Mekah. Hadirin Allah muliakan. Kata Ibnu Mubarak, saya melihat Fudail adalah manusia yang paling warok. Manusia paling warok. Fudail bin Iyad, Ibnu Mubarak juga mengatakan, "Mabaki ala dharil ard indi afdal min Fudail bin Iyad." Saya nggak tahu ada manusia yang masih tersisa hidup di atas permukaan bumi yang lebih afdal menurut saya dibanding Fudail bin Iyad. Hadirin Allah muliakan. Fudail menjadi ulama besar. Pindah ke Mekah dan belajar dari para ulama. Belajar dari para ulama. Belum mencatat dari Mansur Al-A'mash. Belum mencatat dari Atta bin Sa'ib, Sofwan bin Salim, Abdul Aziz bin Rafi'. Nama-nama besar. Ini baru from zero to hero, jamaah. Dan kisah ini memberikan pesan kepada kita, seburuk apapun masa lalu kita, harapan itu ada. Bahkan bukan hanya ada,
Bukan hanya sekedar jadi orang baik, orang yang punya karya. Dan orang yang punya manfaat bagi umat itu loh. Dan Ramadan momentumnya hadirin. Ramadan momentum. Fudail bin Iyad. Satu ayat merubah hidup beliau. Satu ayat itu merubah hidup beliau. Emang bisa? Apa susahnya bagi Allah? Bukankah hadirin sekalian, ini juga terjadi dengan penyihir-penyihir Fir'aun yang sebelumnya selama itu hidup mereka menyembah Fir'aun dan hidup dengan sihir, bergelimang dosa. Tapi begitu didakwahi oleh Nabi Musa, apa kata mereka? Al-A'raf 121, 122. Qalu amanna bi rabbil alamin, Rabbi Musa wa Harun. Allahu Akbar. Kami beriman dengan Rabbul Alamin, Rabbnya Musa dan Harun. Dan di ayat sebelumnya wa ulqiya saharatu sajidin, sujud kepada Allah jamaah. Sujud. Sujud. Padahal mereka hidupnya dosa semua udah. Ibadahnya sama Fir'aun. Makanya man yahulu bainakum wa bainat taubat. Siapa yang bisa halangi kita dengan taubat, kata para ulama. Itu kalau hidayah masuk. Man yahdihillahu fala mudillalah. Kalau Allah sudah kasih hidayah, gak ada yang bisa cegah jamaah. Gak ada. Gak ada. Gak ada yang bisa cegah. Gak ada yang bisa cegah. Jamaah yang Allah muliakan. Dan begitu, dan beriman dia di sisi Fir'aun, itu kan artinya berhadapan dengan Fir'aun. Dan memang mereka akhirnya berhadapan dengan Fir'aun. Begitu mereka mendeklar dan menyampaikan iman mereka, Allah firmankan kejadian tersebut dalam surat Toha ayat 71. Toha ayat 71. Fir'aun mengatakan, qala amantum lahu qabla an adzana lakum. Qala amantum. Apakah kalian beriman kepada apa yang dibawa oleh Musa tersebut? Qabla an adzana lakum, sebelum saya izinkan kalian beriman. Jadi apakah kalian beriman kepada dia sebelum saya izinkan? Innahu lakabirukum alladhi 'allamakumus sihr. Dan dia ngajarin kalian sihir. Dan bukan Fir'aun namanya kalau nggak mengancam. Maka dia mengancam penyihir-penyihirnya yang quote and quote membelot dari dia dan beriman kepada Nabi Musa. Apa ancamannya? Hah? Penjara? Bukan. Boykot? Bukan. PHK? Bukan.
Jobless? Bukan. Kehilangan pekerjaan? Bukan. Gagal kawin? Bukan. Itu kan yang ditakutkan orang yang hijrah sekarang. Apalagi yang takutkan apa hadirin? Nggak jadi nikah sama tunangannya. Terus apa lagi? Kehilangan job. Terus apa lagi? Hah? Dikeluarkan. Terus apa lagi? Hidup miskin. Terus apa lagi? Padahal, apa ancaman mereka? Fala uqatti'anna aydiyakum wa arjulakum min khilaf. Saya akan potong-potong tangan dan kaki kalian secara cross, secara silang. Wala usallibannakum fi judhu'in nakhl, dan saya akan salib kalian. Saya akan salib kalian pada pangkal pohon kurma. Wala ta'lamunna ayyuna asyaddu 'adzaban wa abqa. Sehingga kalian akan mengetahui siapa di antara kita yang paling pedih dan kekal siksanya. Fir'aun hadirin. Dipotong-potong. Kaki, tangan, silang. Habis itu apa? Disalib. Apa respon dari tukang-tukang sihir tersebut? Yang selama ini hidupnya penuh dengan maksiat. Bukan santri yang bertahun-tahun sama kitab suci. Yang bertahun-tahun sama hadis sang Nabi. Bukan. Tukang sihir. Hidupnya maksiat terus. Tiba-tiba beriman. Terus diancam. Apa jawab tukang sihir tersebut hadirin? Qalu lan nu'thiraka ala ma ja'ana minal bayinat walladhi fatarana. Mereka sampaikan di ayat berikutnya. Mereka sampaikan, kita tidak akan memprioritaskan Anda dibanding apa yang sampai kepada kita dari wahyu, dari keterangan Allah dan dari Allah yang menciptakan kita dan memberikan fitrah kepada kita. Jadi kata tukang sihirnya, mulai saat ini, mulai hari ini, sampai ke depan, engkau gak ada tempat lagi di hati kita. Kita gak akan prioritaskan kamu lagi. Wallahu akbar. Simak kalimat berikutnya hadirin. Faqdi ma anta qadhi. Faqdi ma anta qadhin. Silakan buat keputusan suka-suka kamu. Kamu hanya bisa menguasai kita di dunia. Innama taqdi hadhil hayata dunia. Hukummu itu hanya berlaku di dunia, Firaun. Wih, luar biasa. Ditantang Firaun. Ditantang. Oh, disalib. Dipotong-potong. Lauqati'annakum, dipotong-potong. Terserah mau diapain. Gitu. Mereka lulusan pondok hadirin? Bukan. Puluhan tahun belajar agama? Bukan. Itu kalau hidayah masuk ke hati hadirin. Terserah mau diapain, terserah. Faqdi, lakukan ancaman Anda. Bayangkan. Hadirin ngancam seseorang yang bilang, lakukan. Dan mereka gak punya kekuatan apapun. Mereka gak mengatakan, coba aja kalau berani. Enggak.